Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai pertolongan pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Debar Tanjung. Saya Najwa Fitri. Saya Asmi Darhasibuan. Saya Tasya Ajahra. Saksikan video kami ya. Baiklah, selanjutnya adalah bab 3, pertolongan pertama. Adapun pengertian dari pertolongan pertama yaitu pertolongan pertama atau disingkat PP adalah pertolongan awal yang kita berikan kepada orang yang sakit atau cedera atau juga kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan seperti puskesmas atau rumah sakit. Adapun tujuan dari pertolongan pertama, yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua mencegah cacat, yang ketiga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Selanjutnya adalah B, dasar-dasar pertolongan pertama. Yang pertama ada persetujuan tindakan pertolongan. Ada dua bentuk persetujuan atau izin bagi penolong untuk melakukan tindakan. Yang pertama ada persetujuan yang dianggap diberi atau tersirat, yaitu persetujuan yang umum diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. Yang kedua, persetujuan yang dinyatakan, yaitu persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis oleh penderita itu sendiri. Yang kedua, ada seorang penolong. Pertama, mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keselamatan diri. Kedua, menjangkau penderita. Tiga, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Yang kelima, memberi pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan penderita. Yang keenam, membantu penolong yang lain. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas yang terlibat. Yang kesembilan, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke rumah sakit. Terus ada yang ketiga, yaitu yang perlu disiapkan. APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit. Contohnya seperti sarung tangan latex, masker penolong. Selain itu juga ada kasta steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plaster, gunting pembalut, kapas. Selanjutnya ada C, anatomi fal dasar. Yang pertama, pengertian anatomi dan fal dasar. Anatomi adalah ilmu urai tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu fal yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh, disebut fisikologi. Yang kedua ada posisi anatomis. Posisi anatomis adalah posisi di mana tubuh kita berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Berdasarkan posisi anatomis ini dikenal ada 3 bidang khayal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bidang medial, yang kedua ada bidang frontal, yang ketiga ada bidang transversal. Yang ketiga, bagian-bagian tubuh manusia. Tubuh manusia dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Umumnya tubuh manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada leher, yang ketiga ada batang tubuh, yang keempat ada anggota gerak atas, dan yang kelima adalah anggota gerak bawah. Selanjutnya ada 4 tentang rongga. Selain pembagian tubuh, ternyata tubuh kita dapat 5 buah rongga, yaitu pertama rongga tenggorokan, yang kedua rongga tulang belakang, yang ketiga rongga dada, yang keempat rongga perut, dan kelima rongga panggul. Selanjutnya 5 sistem tubuh manusia. Sistem tubuh manusia adalah susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Ada beberapa sistem pada tubuh manusia. Yang pertama ada sistem rangka, yang kedua ada sistem otot, yang ketiga sistem pernapasan, yang keempat sistem peredaran darah, yang kelima sistem saraf, yang keenam sistem pencernaan, yang ketujuh sistem kelenjar buntu, yang kedelapan sistem kemih, yang sembilan kulit, dan yang ke-10 panca indera, yang ke-11 sistem reproduksi. Selanjutnya D, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu contohnya seperti APD, yaitu adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit. Contohnya itu seperti sarung tangan latex, masker penolong, kacamata pelindung, kasta steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plaster, gunting pembalut, bidai, pinset, shaker, dan selimut. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu penilaian korban. Nah, ada beberapa cara untuk menilai korban. Yang pertama, penilaian keadaan, yang kedua penilaian dini, yang ketiga pemeriksaan fisik, yang keempat pemeriksaan
nadi. Yang kelima itu pemeriksaan pernapasan. Yang keenam pemeriksaan suhu. Yang ketujuh riwayat korban, dan yang kedelapan itu adalah pemeriksaan berkala. Nah, selanjutnya mengenal luka. Yang pertama itu klasifikasi atau pembagian luka. Ada dua jenis luka. Yang pertama jenis luka yang berdarah, yang kedua itu jenis luka yang tidak berdarah. Yang kedua, mengapa perlu menggunakan penutup luka? Nah, gunanya itu membantu menghentikan pendarahan. Yang ketiga, apa saja yang digunakan untuk menutup luka? Nah, yang digunakan untuk menutup luka itu ada kasus steril, plester, dan penutup buatan sendiri. Yang keempat, pembuatan luka. Yang kelima itu fungsi pembalut luka. Ada beberapa, yaitu yang pertama penekan untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, mempertahankan penutup luka pada tempatnya. Yang ketiga, menjadi penopang bagian tubuh yang cedera. Nah, yang terakhir contoh pembalut luka seperti perban, mitera, atau plester. Nah, selanjutnya mengenal luka bakar. Nah, luka bakar ini bisa dikenal yang pertama penyebabnya atau panasnya, listrik, kimia, radiasi. Nah, yang kedua itu penggolongan luka bakar. Nah, berdasarkan lapisan kulit yang mengalami cedera, luka bakar dikelompokkan ada beberapa. Yang pertama, luka bakar derajat 1, yang kedua luka bakar derajat 2, yang ketiga luka bakar derajat 3. Yang ketiga itu luas permukaan luka bakar. Nah, dalam penanganan ini, penentuan derajat luka bakar ini sangat-sangat berperan. Nah, yang terakhir itu penanganan luka bakar. Nah, penanganan luka bakar ini ada beberapa tahap. Yang pertama, alirkan air ke daerah yang luka. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, tutup luka bakar. Yang keempat, jangan gunakan mentega, odol, oli, kecap, kopi, atau air es. Yang terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan apabila obat sebelumnya tidak memadai. Mengenal patah tulang. Agar kita dapat berdiri tegak, tubuh kita perlu ditopang oleh susunan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh. Tulang-tulang itulah yang membantu kita bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Walaupun kuat, kalau terbentur benda keras dari luar bisa berakibat patah loh. Tulang kita bisa patah, serem banget kan? Patah tulang itu terputusnya jaringan tulang. Gejala dan tanda telah terjadi patah tulang adalah yang pertama, adanya perubahan bentuk. Bagian yang patah terlihat aneh bila dibandingkan saat sehat. Yang kedua, daerah yang patah sukar digerakkan bahkan mungkin tidak dapat. Yang ketiga, terdengar suara berdetik pada daerah yang patah. Yang keempat, bengkak di daerah patah. Yang kelima, memar di daerah patah. Dan yang keenam, ujung tulang mungkin terlihat pada patah tulang terbuka. Selanjutnya ada jenis-jenis patah tulang. Yang pertama, patah tulang terbuka. Bagian tulang yang patah terlihat dari luar. Yang kedua, patah tulang tertutup. Bagian tulang yang patah tidak terlihat dari luar. Biasanya pada kasus patah tulang dibutuhkan bidai, yaitu suatu alat bantu yang menghindari pergerakan, melindungi dan menstabilkan bagian tubuh yang diduga patah. Pentingnya pembidaian. Pembidaian dilakukan dengan tujuan di bawah ini. Yang pertama, mencegah pergerakan atau penggeseran dari ujung tulang yang patah. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Yang keempat, mengurangi cedera yang baru di sekitar bagian tulang yang patah. Dan yang kelima, mempercepat penyembuhan. Adapun pedoman umum pembidaian biasanya yang pertama, jika korban sadar, sampaikan rencana tindakan kepada korban. Yang kedua, pastikan bagian yang cedera dapat dilihat dan rawatlah perdarahan bila ada. Yang ketiga, nilai gerakan, sensasi, sirkulasi atau GSS pada bagian yang menjauhi batang tubuh sebelum melakukan pembidaian. Yang keempat, siapkan alat perlunya, misal bidai dan mitela. Yang kelima, upayakan tidak mengubah posisi yang cedera. Dan yang keenam, jangan memasukkan bagian tulang yang patah. Yang ketujuh, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Yang kedelapan, ikatan jangan terlalu keras dan jangan juga longgar. Yang kesembilan, ikatan harus cukup jumlahnya dimulai dari sendi yang banyak kita gerakkan. Dan yang ke-10, setelah selesai dilakukan pembidaian, dilakukan pemeriksaan GSS kembali, bandingkan dengan pemeriksaan GSS yang pertama tadi.
Nah, ada pun langkah-langkah untuk menangani patah tulang. Yang pertama adalah lakukan penilaian dini. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, stabilkan bagian yang patah secara manual. Yang keempat, upayakan yang diduga patah dapat dilihat. Yang kelima, atasi perdarahan dan rawat luka bila ada. Yang keenam, siapkan alat-alat seperti bidai dan tela. Yang ketujuh, lakukan pembidaian. Yang ke-8, mengurangi rasa sakit korban. Selanjutnya, mengenal cedera sistem lunak. Benturan atau terkena benda tajam terkadang menimbulkan dampak memar hingga keluarnya darah dari tubuh. Di sini kita akan membahas tentang perdarahan dan shock. Kenapa sih bisa terjadi pendarahan? Pendarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh benturan atau trauma atau juga bisa menjadi penyakit. Pendarahan yang besar merupakan penyebab shock, yaitu suatu kondisi di mana beberapa sel dan alat tubuh tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen atau darah yang adekuat. Pendarahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendarahan luar atau terbuka. Jenis pendarahan ini terjadi akibat kerusakan dinding pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari tubuh. Yang kedua, ada pengendalian dan penanganan pendarahan luar. Yang pertama, tekan luka dengan jari atau telapak tangan. Dia harus menggunakan sarung tangan ya. Yang kedua, tinggikan anggota tubuh yang cedera. Itu anggota tubuh yang cedera harus lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi kehilangan darah. Yang ketiga, tekan pada titik tekan, yaitu arteri di atas daerah yang mengalami pendarahan. Ada beberapa titik tekan. Yang pertama ada arteri brachialis atau arteri di lengan atas. Yang kedua ada arteri radialis atau arteri di pergelangan tangan. Yang ketiga ada arteri femoralis atau arteri di lipatan paha. Nah, adapun cara menangani pendarahan luar, yang pertama pakai APD, pastinya alat pelindung diri, agar tidak terkena darah atau cairan tubuh si penderita. Yang kedua, jangan menyentuh mulut, hidung, dan makanan sewaktu memberi perawatan pastinya. Yang ketiga, cucilah tangan selesai memberi perawatan. Dan yang terakhir, buang bahan yang sudah ternoda dengan darah atau cairan tubuh penderita dengan baik. Adapun pendarahan tadi kan terbagi menjadi dua, yaitu pendarahan tertutup yang baru saya jelaskan. Yang kedua adalah pendarahan dalam atau tertutup. Tadi saya jelaskan pendarahan luar atau terbuka. Pendarahan dalam atau tertutup, benturan dengan benda tumpul merupakan penyebab utama cedera dalam dan pendarahan dalam. Kehilangan darah pada pendarahan dalam tidak terlihat karena kulitnya masih utuh, dan mengingat pendarahan dalam tidak terlihat, kecurigaan adanya pendarahan dalam harus dinilai dari pemeriksaan fisik lengkap termasuk wawancara dan menganalisa mekanisme kejadian. Nah, cara menangani pendarahan dalam, yang pertama baringkan si penderita. Yang kedua, pastikan dan pertahankan air blood circulation atau ABC. Yang ketiga, periksa pernapasan dan nadi secara berkala. Yang keempat, rawat sebagai shock atau lihat shock. Yang kelima, jangan berikan makan atau minum, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat ada shock. Shock adalah suatu kondisi di mana beberapa sel dalam organ tubuh vital, terutama otak, jantung, dan paru-paru, tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi. Kenapa shock bisa terjadi? Yang pertama, karena kegelangan jantung memompa darah. Yang kedua, kehilangan darah dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, pelebaran pembuluh darah yang luas atau biasa disebut dilapsi. Ini adalah tanda-tanda dan gejala dari shock. Yang pertama, nadi cepat dan lemah. Yang kedua, nafas cepat dan dangkal. Yang ketiga, kulit pucat, dingin, dan lembab. Yang keempat, wajah pucat dan kebiruan atau cyanosis pada bibir, lidah, dan cuping di telinga. Yang kelima, pandangan hampa dan pupil mata biasanya melebar. Yang keenam, perubahan keadaan mental atau gelisah atau cemas. Gejala shock itu bisa mual, mungkin disertai muntah, haus, lemah, pusing atau vertigo, dan yang terakhir tidak nyaman dan takut. Nah, bagaimana sih cara menangani shock? Yang pertama, bawa penderita ke tempat teduh dan aman terlebih dahulu. Yang kedua, tidurkan secara terlentang. Yang ketiga, tinggikan tungkai. Yang keempat, longgarkan pakaian si penderita tadi. Yang kelima, selimuti agar tidak kehilangan panas tubuh. Yang keenam, jaga agar jalan nafas tetap baik. Yang ketujuh, kontrol pendarahan dan rawat cedera lainnya bila ada. Yang ke-8, jangan diberi makan dan minum. Yang ke-9, periksa tanda vital secara berkala. Dan yang terakhir, rujuk ke
fasilitas kesehatan terdekat. Yang selanjutnya adalah mengenal cedera sistem otot rangka. Dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, terkadang ada aja yang bisa menyebabkan kita mengalami cedera sistem otot dan rangka, hingga kita selalu merasa sangat sakit dan sulit untuk memfungsikan alat gerak kita. Cedera otot rangka merupakan salah satu bentuk cedera yang paling banyak dijumpai di lapangan, mulai dari ringan sampai ada yang mengancam nyawa loh. Tanpa memandang berat atau ringannya kasus yang dihadapi, penanganan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya cacat tetap supaya kita tidak salah dalam memberikan pertolongan. Yang selanjutnya saya akan membaca cedera otot rangka dapat berupa apa saja sih? Yang pertama patah tulang atau fraktur, yang kedua cerai sendi atau dislokasi, yang ketiga terkilir otot atau strain, dan yang terakhir terkilir sendi tulang. Yang pertama mengenai sistem cedera otot rangka tuh ada patah tulang, ada cerai sendi, ada otot terkilir tadi atau strain, ada terkilir sendi atau sprain, dan yang terakhir ada cedera lutut, terus ada juga patah tulang tungkai bawah. Pastinya ketika mengalami cedera pada tulang kita harus melakukan pembidayaan, namun pastinya banyak jenis-jenis patah tulang yang berbeda, jadi bidayaan yang dilakukan juga pastinya berbeda. Mengenai pemindahan korban. Nah, yang pertama ada beberapa pertanyaan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kapan saatnya penderitaan dipindahkan? Apakah penilaian dan pemeriksaan penderita harus selesai sebelum pemindahan, dan berapa lamakah tulang belakang harus dijaga? Satu, mekanika tubuh, yaitu tujuannya untuk menghindari terjadinya cedera pada penolong. Dua, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemindahan penderita. Yang pertama, nilai kesulitan yang mungkin terjadi pada saat pemindahan, rencana gerakan sebelum mengangkat dan memindahkan penderita, jangan memindahkan dan mengangkat penderita jika tidak mampu, gunakan otot tungkai, panggul serta otot perut. Dan kelima, jaga keseimbangan. Yang keenam, rapatkan tubuh penderita dengan tubuh penolong saat memindahkan dan mengangkat penderita. Dan yang terakhir, perbaiki posisi dan angkalah secara bertahap. Nah, yang ketiga, prinsip dasar pemindahan. Yang pertama, jangan dilakukan jika tidak perlu, melakukan sesuai dengan cara yang benar, dan kondisi fisik penolong harus baik dan tertatib. Pemindahan darurat, contohnya seperti ancaman kebakaran, ancaman ledakan, bangunan runtuh, mobil terguling bensin tumpah, adanya bahan-bahan berbahaya, orang sekitar yang berperilaku aneh, dan kondisi cuaca yang buruk. Nah, contoh cara pemindahan darurat, pertama tarikan baju, tarikan bahu, tarikan selimut, dan tarikan lengan. Nah, pemindahan biasa, teknik angkat langsung dengan 3 penolong. Yang pertama, ketika penolong berlutut merasa penderita. Yang kedua, penolong pertama menyiapkan satu lengan di bawah leher dan bahu. Penolong kedua menyisipkan tangan di bawah punggung dan bokong penderita. Penolong ketiga menyisipkan lengan di bawah bokong dan di bawah lutut penderita. Angkat penderita ke atas lutut ketika penolong sudah bersamaan. Sisipkan tandu yang akan digunakan dan atur letak oleh penolong yang lain. Letakkan kembali penderita di atas tandu dengan satu perintah yang tepat. Jika akan berjalan tanpa memakai tandu, dari langkah nomor 6 tuliskan dengan memiringkan penderita ke dada penolong. Nah, yang terakhir, berdiri secara bersamaan dengan satu perintah. Nah, teknik mengangkat tandu. Yang pertama, tempatkan kaki pada jalan yang tepat. Punggung harus tetap lurus. Kencangkan otot punggung dan otot perut. Mengamlah pengangan tandu yang baik. Perasaan mengangkat punggung harus tetap terkunci sebagai poros, dan kekuatan kontraksi otot seluruhnya pada otot tungkai. Dan yang terakhir, saat menurunkan tandu, lakukan langkah di atas pada urutan selanjutnya. Selanjutnya, teknik anggota gerak. Pertama, biasanya diperlukan 2 penolong untuk melakukan teknik ini. Penolong pertama berada di posisi kepala penderita, lakukan pengangkatan peralangan penderita. Penolong yang lain berdiri di antara 2 tangkai penderita. Dengan satu aba-aba kedua penolong dapat memindahkan penderita di lokasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya, kedaruratan medis. Yang pertama, ada gejalanya. Yang pertama, demam, nyeri, muntah, mual, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali, pusing, perasaan mau pingsan, merasakan kiamat, sesak atau merasa sukar bernapas, tentunya rasa haus atau rasa lapar berlebihan, rasa aneh pada mulut. Nah, selanjutnya tandanya, perubahan status mental, nada cepat atau sangat lambat, tidak teratur, lemah atau sangat kuat, atau bisa
pernapasan tidak teratur, perubahan pada kulit, contohnya suhu, kelembapan, keringat berlebihan, sangat kering, termasuk perubahan warna pada selaput lendir, putih pucat, kebiruan, dan selalu merah, perubahan tekanan darah, pupil mata sangat lebar atau sangat kecil, bau khas dari mulut atau hidung, terjadinya kejang atau kelumpuhan, mual, muntah, diare. Nah, selanjutnya adalah pingsan. Penyebabnya misalnya karena reaksi rasa nyeri, kelelahan, kekurangan makanan, emosi yang hebat, berada dalam ruangan yang penuh tanpa arang udara yang cukup segar. Nah, gejala dan tandanya perasaan limbung, pandangan berkunang-kunang dan telinga berdenging, lemas, keluar keringat dingin, menguap, dapat menjadi tidak ada respon yang biasanya berlangsung beberapa menit, denyut, nadi lambat. Nah, cara menanganinya, baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan, longgarkan pakaian, usahakan penderita menghirup udara segar, periksa cedera lainnya, beri selimut agar badannya hangat. Bila pulih, usahakan istirahatnya beberapa menit, dan bila cepat pulih, bila tidak cepat pulih, periksa nafas dan nadi dan posisikan stabil. Nah, selanjutnya mengenai keracunan. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, sengaja atau bunuh diri, tidak sengaja, dan penyakit obat. Bagaimana cara masuk ke dalam tubuh kita? Yang pertama, mual muntah, nyeri perut, diare, nafas berbau, suara parau, luka bakar pada daerah mulut, adanya sisa racun di daerah mulut dan mulut berbusa. Nah, selanjutnya gigitan ular, beberapa gejala dan tandanya seperti demam, mual dan muntah, pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, kejang, gangguan pernapasan. Nah, terakhir ada penyakit mendadak. Gejalanya seperti demam, nyeri, mual, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali, pusing, perasaan pingsan, merasa akan kiamat, susah atau sukar bernapas, rasa haus atau rasa lapar berlebihan. Nah, dan yang terakhir dan tidak kalah penting, pertolongan pertama untuk palang merah remaja. Yang pertama, untuk penataan mula, dasar-dasar pertolongan pertama, tubuh manusia, luka, patah tulang. Untuk media, pentingnya pertolongan pertama, alat perlindungan diri, mengenali anatomi, penilaian korban, lebih tahu tentang luka, patah tulang, luka bakar, pemindahan korban, dan penyakit mendadak. Yang terakhir untuk